Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Husna. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi tentang surat undangan. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah difahami oleh anak-anak semuanya. Langsung saja. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai antara lain: yang pertama, memahami pengertian surat undangan. Yang kedua, memahami jenis-jenis undangan. Yang ketiga, memahami perbedaan 3 jenis surat undangan. Dan yang keempat, memahami isi dalam surat undangan. Nah, anak-anak pasti sudah sering melihat undangan. Entah itu undangan yang didapat oleh orang tua kalian ataupun undangan yang kalian dapat dari teman-teman kalian. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat yang diterima. Jenis surat undangan. Jika dilihat dari kepentingan acaranya, surat undangan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja 3 jenis itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Kita akan menuju ke penjelasan dari masing-masing jenis surat undangan. Surat undangan resmi dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi dan baku. Ini adalah contoh surat undangan resmi. Misalnya surat dinas, surat kegiatan sekolah, atau surat undangan rapat komite sekolah. Ini di samping adalah contoh gambar surat undangan resmi yang dibuat oleh sekolah. Oke, yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Undangan setengah resmi boleh menggunakan bahasa campuran, jadi tidak harus menggunakan bahasa resmi atau baku. Ini adalah contoh surat undangan setengah resmi. Misalnya, surat undangan acara adat yang diberikan oleh seseorang kepada pemangku adat untuk melakukan upacara yang bersifat sakral. Contoh lain adalah undangan pernikahan,
dan undangan pengajian. Surat undangan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan atau golongan, menggunakan bahasa yang lebih santai atau tidak baku. Jadi untuk surat undangan tidak resmi ini boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Contoh surat undangan tidak resmi, misalnya undangan untuk ulang tahun anak-anak. Berikut adalah contoh surat undangan tidak resmi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama materi tentang surat undangan. Sekarang kita akan latihan soal supaya anak-anak lebih memahami materi yang Bu Guru ajarkan tadi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Tuliskan jenis undangan yang tepat untuk masing-masing pernyataan berikut. Isilah dengan undangan resmi, undangan setengah resmi, atau undangan tidak resmi. A. Benny mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya yang baru lahir. Termasuk undangan apakah ini? Ya, undangan tidak resmi. B. Kepala Sekolah SD Islam Muhammad Hatta mengundang para guru untuk mengikuti pelatihan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini termasuk surat undangan apa ya? Ya, betul sekali. Undangan resmi. Mengapa? Karena undangan ini dibuat oleh sebuah instansi sekolah dan untuk kepentingan kedinasan. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan soal selanjutnya. Para warga di Komplek Melati mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu tetangganya. Ini termasuk undangan setengah resmi. D. Pak Hendra mengirimkan undangan kepada Pak Denny selaku Kepala Dusun Mawar untuk menghadiri peresmian jembatan penghubung antar desa. Termasuk surat undangan apakah ini? Undangan setengah resmi, karena undangan ini dibuat oleh perseorangan dan ditujukan kepada Kepala Dusun Desa Mawar dan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, ini ada surat undangan. Kita akan jawab bersama-sama. Apa isi surat tersebut? Isinya adalah rapat bagi siswa baru bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. B. Siapakah yang mengundang dalam surat undangan tersebut? Yang mengundang adalah Kepala SMA Cendana Dr. Anda Hajah Yuliana SPD. C. Di mana rapat akan dilaksanakan? Rapat dilaksanakan di Aula SMA Cendana. Siapa yang diundang dalam rapat? Yang diundang adalah Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10. Selanjutnya, kapan rapat dilaksanakan? Rapat dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, pukul 9 sampai selesai. Termasuk ke dalam jenis surat apakah ilustrasi surat undangan di samping? Jelaskan. Surat ini termasuk jenis surat undangan resmi karena surat ini dibuat oleh instansi yang ditujukan kepada orang tua wali murid. Nah, sampai di sini semoga latihan soalnya membuat anak-anak jadi lebih paham ya.
Apa pesan moral yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada sebuah hadis yang mengatakan, jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya. Jadi, kalau kita diundang seseorang, maka kita wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Kita wajib untuk datang ke undangan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang telah mengundang kita. Nah, itu tadi, semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Husna mengucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya semakin banyak yang belajar melalui video ini. Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.